Selamat pagi Ibu, ada yang bisa bantu? Kami ingin melakukan konsul dengan Dr. Rio. Mau selalu penasaran sebelumnya? Sudah melalui mobile check-up. Saya tekan dulu ya. Atas nama Ibu Ratna dengan Dr. Rio, hari ini jam 9 pagi ya Pak? Mari saya ambilkan ke ruangan. Atas nama Ibu Ratnasari. Silakan masuk ya Ibu. Silakan masuk Bapak. Pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Rio yang sudah bertugas di Puskesmas hari ini. Sebelumnya, bolehkah saya memastikan dengan Ibu siapa saya berbicara? Saya dengan Ibu Ratna, Dok. Baik Bu Ratna, Ibu berusia berapa tahun? Usia saya 30 tahun, Dok. Pekerjaan sehari-hari Ibu apa? Saya sebagai ibu rumah tangga. Baik, saya akan bantu Ibu hari ini. Apa keluhan utama yang membuat Ibu datang ke Puskesmas? Yang saya rasakan itu sering merasa haus, Dok. Terus sering buang air kecil juga pada malam hari. Akhir-akhir ini juga berat badan saya turun drastis, Dok. Terus saya merasa pandangan saya juga akhir-akhir ini kabur dan ASI yang saya keluarkan juga sedikit, Dok. Baik, sejak kapan keluhan ini Ibu rasakan? Saya kurang tahu, Dok, tapi saya merasa keluhan ini timbul setelah saya melahirkan, Dok. Baik, seberapa sering Ibu merasakan haus dan buang air kecil? Hampir setiap hari, Dok. Terus malam hari juga saya jadi sering kebangun karena ingin kencing. Baik, berapa banyak berat badan Ibu turun? Kira-kira dalam bulan ini saya turun 5 kilo, Dok. Baik, selain itu, keluhan lain apa yang Ibu rasakan? Saya merasa lemas, ASI yang saya keluarkan juga sedikit. Terus jahitan perineum saya masih terasa nyeri. Baik, sebelumnya apakah Ibu memiliki riwayat penyakit? Ketika hamil saya mengidap diabetes. Katanya sih diabetes gestasional. Tapi saya kira ketika sudah melahirkan itu akan sembuh, ternyata Baik, apakah Ibu pernah dirawat di rumah sakit sebelumnya? nggak pernah, Dok. Baik, apakah Ibu sudah mengonsumsi obat? Saya belum minum obat dokter, tapi saya sempat minum jamu pelancar ASI yang saya beli dari online shop. Apakah Ibu memiliki alergi obat? Kurang tahu, Dok. Baik, bagaimana kondisi Ibu di rumah? Apakah ada dukungan keluarga? Alhamdulillah keluarga saya mendukung, tapi saya jadi merasa mudah cemas dan mudah marah, Dok. Baik, bagaimana pola tidur Ibu? Tidur saya jadi sulit, Dok. Baik Ibu, untuk penggunaan alat kontrasepsi, apakah Ibu sudah menggunakan atau ada rencana untuk menggunakan alat kontrasepsi? Belum, Dok. Saya takut nanti kontrasepsi hormonal membuat gula darah tambah buruk, Dok. Baik, setelah saya melihat bahwa Ibu sedang di minggu keempat pasca persalinan, yang mana masih merupakan masa nifas, maka penggunaan alat kontrasepsi memang belum diperlukan. Namun, dengan catatan bahwa selama masa nifas tidak disarankan untuk melakukan hubungan intim. Setelah melewati masa nifas, dengan perkiraan 2-3 minggu, sekiranya Ibu ingin menggunakan alat kontrasepsi, Ibu dapat menggunakan kontrasepsi IUD yang tidak mempengaruhi hormonal yang Ibu khawatirkan. Baik, Dok. Apakah ada anggota keluarga lain yang menderita diabetes atau penyakit lain? Sejauh yang saya tahu tidak ada, Dok. Baik, selain itu apakah Ibu memiliki keluhan lain, misalnya sakit kepala, pusing, sesak nafas, nyeri dada, mual, atau nyeri perut? Tidak ada, Dok. Hanya saja saya seringkali merasakan lemas dan penglihatan yang kabur. Baik Bu, dapat saya simpulkan bahwa Ibu memiliki riwayat diabetes mellitus gestasional saat hamil dengan keluhan sering merasakan haus, buang air kecil pada malam hari,
mengalami penurunan berat badan 5 kg dalam kurun waktu 1 bulan, merasakan pandangan kabur, produksi ASI berkurang, serta luka perineum masih terasa nyeri. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan sebelum kita lanjut ke pemeriksaan fisik? Sepertinya sudah semua, Dok. Kalau begitu saya izin untuk melakukan pemeriksaan fisik serta uji kadar gula darah. Bu, saya izin mengecek gula darah ya, Bu. Ini aman kan ya Bu ya? Aman, Bapak. Enggak apa-apa kan? Tahan ya. Permisi dok, permisi Ibu, Bapak. Saya izin. Jadi hasil uji kadar gula darah Ibu sewaktu adalah 278 mg per desiliter. Tinggi sekali ya Ibu. Lalu HbA1c Ibu juga 8,9%. Ya ampun, masih tinggi banget. Saya kira sudah sembuh. Tapi dok, saya pikir obat yang dokter kasih ke saya nanti obatnya masuk ke dalam ASI. Makanya saya memilih untuk membeli jamu pancar ASI dari online shop. Justru jamu yang tidak jelas kandungannya dapat membahayakan karena tidak jelas keamanannya. Oh, begitu ya dok? Jadi solusinya obat Dok, bukan jamu. Betul sekali, selain obat, pola hidup yang sehat serta perawatan luka juga sangat penting. Saya akan memberikan resep untuk membantu mengontrol gula darah Ibu, yaitu metformin 500 mg. Silakan Ibu bawa ke apotek dan apoteker yang akan menjelaskan cara penggunaannya. Baik dok, saya akan menyerahkan resep ke apotek sekarang. Baik Bu, jangan lupa selalu kontrol sesuai jadwal ya Bu. Iya dok. Ya, selamat pagi ya dengan sedikit. Ini resepnya. Saya tunggu bentar ya. Metformin 500 mg ya. Baik, saya siapkan dulu ya. Ini yang Bapak Ibu, metformin yang sudah diresepkan oleh Dr. Rio. Saya akan menjelaskan jadwal konsumsi obatnya. Nanti Ibu 2 kali sehari setelah makan. Ada pertanyaan lagi? Bapak Ibu yang berdiri ya. Halo Jeng, kamu nggak mau kesini? Ta, ini ada talk show loh. Itu ada ibu-ibu yang lain ini. Aduh maaf guys, gak bisa lagi ada acara. Aduh asli dong, juga gak bisa Jeng, maaf ya, lagi kurang enak badan. Ih, kalian kok sibuk banget sih? Oh ya udah deh kalau gitu. Mohon perhatiannya ya ibu-ibu. Oh, ini acaranya udah mau dimulai tuh. Dimulai ya. Bentar ya guys, dadah. Dede sudah aman kan? Ya, hati-hati. Oke, terima kasih banyak atas sambutan yang telah diberikan dan Ibu Gila sebagai kepala posyandu atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya akan dijelaskan tentang perawatan luka oleh Bidan Ayu. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Ibu Moderator atas kesempatannya. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Pagi. Perkenalkan ibu-ibu, saya Bidan Ayu, bidan yang bertugas di Puskesmas pada hari ini. Jadi kali ini saya akan menjelaskan kepada ibu-ibu semuanya terkait bagaimana cara merawat luka dan bagaimana cara memeriksa luka perineum ibu. Nah, untuk perawatan luka perineum itu harus dirawat ya ibu-ibu dengan cara menjaga kebersihan dan mengganti pembalut tiap 3-4 jam sekali. Untuk kebersihan, ibu-ibu juga harus melakukan latihan otot dasar panggul ya ibu-ibu. Selanjutnya, terkait bagaimana cara meningkatkan produksi ASI, saya akan arahkan ke Ibu Dina ya ibu. Baik, terima kasih Bu Ayu atas penjelasan mengenai perawatan dan juga pemeriksaan dari luka perineum. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara meningkatkan produksi ASI ibu-ibu. Sebelumnya perkenalkan saya dengan Bu Dina sebagai ahli gizi yang akan
benar ibu-ibu. Dan jangan lupa untuk mengonsumsi makanan yang bergizi seperti makan lebih banyak sayur, buah yang rendah gula, protein, dan mengurangi konsumsi nasi putih serta makanan-makanan manis ya ibu-ibu. Terima kasih banyak Bu Dina dan juga Bidan Ayu atas penjelasan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, ibu-ibu gimana nih atas penjelasannya tadi, bermanfaat dan keren banget kan? Iya. Nah, ibu-ibu udah pada paham kan? Paham. Baik teman-teman, setelah kita menyaksikan film edukasi tadi, kami akan menjelaskan lebih lanjut tentang penata laksanaan dari penyakit diabetes gestasional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Azila Pratandini Prasetya, saya dari PSK 2025. Nama saya Nabila Putri Handayani, saya dari PSKB 2025. Kami akan menguraikan penata laksanaan dari penyakit diabetes gestasional dari 3 profesi, yaitu dokter, Apoteker, dan juga bidan. Baik, yang pertama, penata laksanaan kasus penyakit diabetes gestasional dari profesi dokter. Yang pertama, dokter dapat melakukan diagnosis diabetes tipe 2 pasca diabetes mellitus gestasional, yang dimana penegakan diagnosis ini dokter bisa melakukan berbagai langkah, seperti yang pertama, melakukan anamnesis. Yang kedua, pemeriksaan fisik seperti pengukuran IMT dan juga pemeriksaan penunjang seperti tes lab dan lain sebagainya. Kemudian setelah dilakukan penegakan diagnosis, dokter juga wajib untuk melakukan monitoring gula darah sewaktu, HbA1c, fungsi ginjal dan juga fungsi hati. Kemudian yang ketiga, dokter juga perlu melakukan screening depresi pasca persalinan. Seperti yang baik kita tahu bahwa dokter itu perlu mengecek kondisi ibu yang banyak ada kasus baby blues seperti itu. Selain itu, dokter juga perlu melakukan edukasi tentang manajemen luka perineum yang biasanya dapat berisi tentang bagaimana perawatan luka tersebut, kemudian bagaimana cara menjaga kebersihannya, dan juga tentang frekuensi penggantian pembalut dalam sehari. Selain itu, dokter juga perlu mengedukasi tentang bahaya jamu non-evidence, yang dimana jamu non-evidence ini dapat berbahaya bagi kesehatan ibu dan anak apabila tidak teruji secara klinis. Yang terakhir, dokter juga perlu melakukan monitoring efek samping dan interaksi obat setelah obat itu telah diresepkan oleh dokter dan diberikan oleh apoteker. Selanjutnya ada peran apoteker, di mana apoteker itu akan menekankan bagaimana cara meminum obat. Artinya apoteker akan memberikan jadwal meminum obat, bagaimana cara meminum obat, dan memastikan bahwa pasien tidak berhenti meminum obat sebelum anjuran dokter. Dan yang terakhir ada peran bidan, di mana bidan akan memonitoring tanda bahaya nifas kepada ibu pasca bersalin dan juga akan melakukan pendampingan psikologis agar ibu tidak merasakan baby blues dan tidak stres pasca persalinan. Dan ada juga konseling pemilihan kontrasepsi, dukungan laktasi, di mana bidan akan memberikan dukungan agar ibu memberikan ASI eksklusif kepada bayi. Dan yang terakhir juga ada perawatan edukasi luka perineum. Baik, demikian penyajian film edukasi singkat dan juga penjelasan tentang tata laksana kasus diabetes gestasional dari Tribun 7. Demikian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye!